Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Ya, Mbaknya sebelum itu bisa diatur duduknya, ya Mbak ya, yang senyaman mungkin. Mbaknya nggak perlu terlalu tegang-tegang banget. Nah, di sini kita ngobrolnya yang santai aja ya, Mbak ya. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah akhir-akhir ini kurang baik aja sih. Jadi tadi Yang kurang baik ya, Mbak. Emang Mbaknya ini kesibukannya lagi apa? tadi kuliah habis selesai kuliah habis kelas terus kepikiran buat langsung kesini biar nggak telat gitu. Jadi, gitu. Emang Mbaknya ini di sini kuliahnya ngekos atau gimana, atau di asrama? Saya di sini kok kebetulan Oh, jaraknya kos ke ini kampus sekitar nggak jauh cuma 5 menitan aja Pak. Kalau naik sepeda, kalau jalan sekitar 10 menit dari kelas ke kampus. emang ya biasanya ini Mbaknya tadi kan apa dari kelas pagi sampai sini. Biasanya kalau sudah dari pagi sampai siang ini aktivitasnya terus menerus, pikiran juga cukup penuh ya Mbak ya. Nah, sekarang rasanya bagaimana? Masih tegang apa tidak, apa sampai Masih agak deg-degan sih, soalnya ini kan pertama kali juga saya konseling kayak begini. ini pertama kali? Iya, itu sudah sangat wajar ya Mbak ya. Banyak orang juga merasa begitu pada awalnya. Supaya Mbaknya ini lebih nyaman, saya ingin menjelaskan ada beberapa hal yang ini juga bersifat rahasia. Mungkin dari konseling ini itu juga ada asas kerahasiaan. Nah, jadi apapun yang Mbak ceritakan nanti tidak akan saya sampaikan kepada siapapun tanpa dari izin dari Mbak. Nah, jadi Mbaknya ini nanti bisa bebas untuk meluapkan apa yang sedang dipikiran Mbak, cerita tanpa takut dinilai juga ya Mbak. Karena Mbaknya ini selain Mbaknya hadir di sini, terus ada kesediaan dari Mbaknya untuk bicara tentang permasalahan Mbaknya. Nah, apapun itu. Jadi nanti kalau Mbaknya ada hal yang belum siap dibicarakan Mbaknya, bilang aja, kamu boleh mengatakan ya Mbak, kalau Mbaknya ini belum siap bercerita dan belum merasa nyaman gitu. Jadi saya ini tidak ada paksaan. Iya, sebenarnya saya emang mau cerita sih Pak, soalnya masalahnya kayak akhir-akhir ini lumayan mengganggu saya. Baik ya Mbak. Jadi Mbaknya ini bisa mulai dari hal yang paling sering mengganggu di pikirannya Mbak sendiri akhir-akhir ini. Nah, itu tidak harus dituntut. Nah, jadi Mbaknya bisa ceritakan apa adanya. Iya, yang paling ganggu dan paling terasa itu waktu, soal waktu Mbak. Jadi saya merasa tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Padahal tuh kalau dilihat dari jadwal yang saya punya sebenarnya itu tidak terlalu padat gitu loh, tapi nggak tahu kenapa kayak selalu aja gitu. Saya tuh selalu ngerjain tugas yang mepet deadline, terus rasanya seperti kayak waktu tuh gampang habis gitu aja tanpa saya sadar gitu. Oh, seperti itu ya Mbak. Jadi kalau Mbaknya ini tadi mengatakan waktu habis tanpa sadar. Biasanya suatu hari ini Mbaknya habiskan waktu itu dengan kegiatan apa ya? Misalnya kalau kuliah dulu tuh setelah nyetim mau langsung setelah selesai kuliah itu saya mau langsung ngerjain tugas, tapi pas sampai kos gitu kan rasanya pengen istirahat bentar gitu, terus saya akhirnya itu buka HP buat scroll media sosial kayak TikTok dan lain-lain. Terus kadang saya juga nonton film gitu, awalnya tuh cuma bilang ke diri sendiri tuh kayak alah nonton 5 menit aja deh gitu ya, tapi kayak tahu-tahu udah tiba-tiba sejam lebih. Terus habis itu kayak saya mulai panik gitu karena tiba-tiba udah malam gitu. Oh, gitu.
Jadi sebelum merasa panik muncul nih, ada fase di mana Mbaknya ini sebenarnya tahu ada tugas, tetapi Mbaknya ini memilih menunda. Nah, saat momen itu muncul terjadi, apa yang Mbak rasakan? Kayak rasanya tuh kayak berat gitu loh, kayak buat mulai aja tuh kayak berat, kayak udahlah nanti aja gitu, kayak ada rasa malas tapi bukan kayak malas yang biasa, jadi lebih takut nggak bisa ngerjain dengan baik sih, jadi kayak ya nanti aja deh aku ngerjainnya biar lebih proper gitu lah gitu. Jadi kayak udah membayangkan tugasnya tuh lumayan susah, karena udah susah tuh jadi kesanjung sendiri tuh nanti deh gitu. Kalau aku ngerjain sekarang nanti takutnya malah kurang bagus, kurang benar jawabannya, jadi aku kerjain nanti deh biar lebih baik gitu. Jadi menarik ya Mbak ya, karena Mbaknya ini sebelum memulai saja sudah ada bayangan hasilnya tidak memuaskan buat kedepannya. Nah, pikiran itu sering muncul kah atau di waktu-waktu tertentu aja munculnya? Agak selalu sih, bahkan kayak kadang belum baca instruksinya aja udah ngerasa kayak tugasnya tuh udah susah banget dilihatnya gitu. Kalau gitu bisa kita pelan-pelan perhatikan ya Mbak, dari pikiran yang harus bagus, terus pikiran Mbaknya seperti jangan sampai salah, itu terdengar siapa dalam hidup Mbaknya sendiri? Kalau di bagian pikir kan lebih suaranya sih, gue selalu bilang kalau belajar sesuatu tuh mesti ada maksimal, jangan salah-salah, jangan bilang out aja sih. Jadi waktu ayahnya Mbak ini mengatakan itu pada waktu dulu, apa yang Mbak rasakan ini sebagai anak? Kayak takut aja sih, aku selalu ngomongnya pengen bagus gitu ya, supaya nggak dimarahin atau dia nggak serius gitu atau itu, dan nggak buktiin bahwa saya itu bisa gitu. Kadang kalau masalah turun dikit aja rasanya kayak kegagalannya itu udah besar banget gitu, kayak saya merasa sangat gagal. Gitu. Jadi perasaan-perasaan itu muncul yang takut mengecewakan, nah itu masih terasa sampai sekarang ya Mbak? Walaupun itu situasinya udah berbeda. Ya meskipun sekarang nggak ada yang memarahi saya, tapi kan secara langsung rasanya itu tetap ada kayak tekanan gitu kan. Jadi kayak seperti ada suara dalam kepala saya yang bilang saya itu harus bisa dipercaya gitu. Masih ada yang bilang pada video pressure saya gitu. Nah di sini saya ingin mengajak Mbak melihat dengan satu cara sederhana ya Mbak ya. Dalam diri kita ini ada bagian eh, di mana bahwa ada aturan dan juga ada tuntutan. Nah, sering disebut ini tuh bagian dari orang tua, dan ada juga bagian yang membawa perasaan seperti takut, cemas, atau ingin menghindar. Nah, ini tuh eh, bagian dari anak ya Mbak ya. Nah, ketika Mbaknya ini memulai tugas nih dan muncul pikiran harus sempurna. Nah, lalu muncul rasa takut, gagal. Menurut Mbak ini bagian mana yang sedang aktif? Aku itu kayak bagian orang tua yang takut dan ingin menghindari itu bagian apa? Nah, kalau boleh tahu nih, ketika bagian itu muncul bersamaan, lalu Mbaknya ini memilih menunda dan HP apa seringnya scroll scroll, habis itu nonton gitu. Nah, itu keputusan itu diambil oleh bagian mana ya? Kayaknya bisa dari bagian anak ya, yang ingin menghindari rasa takut itu dulu. Oh, seperti itu. Nah, bagaimana dengan bagian dewasa itu? Bagian yang biasanya berpikir berdasarkan fakta itu sendiri dan situasi yang sekarang. Sepertinya tuh jarang
aku pakai. Jadi kayak aku sering terjebak di antara tuntutan itu sama ketakutan itu sendiri sih Kak. Betul, Pak. Nah, kalau boleh ya Pak, sekarang kita bisa coba aktifkan bagian dewasa mbaknya sendiri. Nah, itu tidak menyalahkan pada siapapun, hanya melihat secara objektif. Nah, kalau dilihat dari fakta, apakah benar setiap tugas itu harus berhasil sempurna agar mbaknya ini dapat berhasil? Enggak juga sih kayak yang penting sesuai instruksi dan selesai tepat waktu aja aja. Jadi kalau begitu, kalau mbaknya mulai lebih awal, tapi meskipun hasilnya belum benar-benar sempurna, apakah itu memberi ruang untuk mbaknya memperbaiki? Iya, kayak itu lebih aman gitu. Kalau kita bisa dari mbaknya yang diceritakan di awal, bisa kita rangkum ya, bahwa penundaan mbaknya yang dilakukan itu bukan cuma sekedar malasnya, itu cuma cara menghindari aja konflik dari dalam diri mbak itu. Nah, yang pertama ini ada bagian orang tua yang menuntut tinggi, dan yang kedua ada bagian anak takut gagal, dan yang terakhir ini bagian dewasa belum cukup kuat karena mengambil alih keputusan. Nah, dari rangkuman tersebut, bagaimana perasaan mbaknya ini mendengar rangkuman itu tadi? Aku juga masih masuk akal ya. Kan aku juga baru sadar ternyata aku seperti kayak debat sama diriku sendiri gitu ya di dalam kepala aku. Dan akhirnya aku milih buat jalan yang paling aman. Itu kayak jalan yang paling aman sementara. Kayak menunda itu tadi. Kayak menunda tersebut. Tidak aku kerjain waktu itu juga. Nah, apakah mbaknya ini ada perasaan tertentu yang muncul setelah menghindari semua itu? Sedikit lega sih. Karena ternyata bukan cuma soal saya yang berdisiplin sih. Kayak tapi aku juga sedih kayak karena aku juga seperti itu kayak gitu membawa tekanan lama sampai sekarang jadi kayak sedih aja gitu. Apakah perasaan seperti ini mbaknya sering muncul karena terganggu oleh pikiran itu? Lumayan sering sih karena kayak baru sadar sekarang juga tadi baru sadar sekarang dan saya baru merasa sedikit agak lega. Nah, itu wajar sih mbak ya, kadang emang kesadaran memang membawa dua rasa sekaligus, lega dan merasa sedih. Tapi dari kesadaran itulah perubahan bisa dimulai ya mbak ya. Nah, ini mbaknya sudah berani melihat lebih dalam dari sekedar saya susah mengatur waktu. Nah, kamu ini sudah termasuk memahami apa yang terjadi di balik perilaku itu, dan semuanya Mbak ceritakan tetap berada di ruangan ini ya, dan semua itu saya menghargai apa yang telah Mbak ceritakan, dan Mbaknya juga sudah bercerita dari awal sampai hingga akhir ini apa yang Mbak telah rasakan ya Mbak ya. Kalau emang setelah ini mbaknya masih ingin membicarakan, mungkin mbaknya bisa ini di dalam kesempatan kali berikutnya. Terima kasih kak, saya jadi merasa lebih ringan dan lebih jelas apa yang jadi lebih tahu juga apa yang sebenarnya terjadi sama saya dan apa yang terjadi dalam diri saya merasa sudah lebih baik dari sebelumnya dan saya akan coba memulai tadi yang mengerjakan tugas tidak memikirkan seberapa pun kesulitannya yang penting dikerjakan terlebih dahulu. Nah, dari itu yang langkah penting ya Mbak ya.
Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Mbak ya. Barangkali mungkin Mbaknya merasa kurang puas. Mungkin pertemuan minggu depan bisa dilanjutkan Mbak. Sebelumnya terima kasih ya Mbak sudah mau bercerita dan terbuka. Terima kasih juga sudah mendengarkan cerita saya, karena saya juga merasa masalah pengaturan waktu saya ini lumayan susah untuk saya. Terima kasih. Ya.